Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eee, Pagi ini Mas Hasto ingin menyapa teman-teman sekalian semuanya, dimanapun berada yang menyaksikan video ini. Tentu yang pertama doa Mbak Hasto pada semua teman-teman agar selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, dan diberi kelancaran serta kesuksesan. Amin 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 ya rabbal alamin. Lain daripada itu, pada kesempatan yang baik ini, Mbak Hasto ingin eee, sedikit berbagi tips mengenai, eee, orang-orang yang berniat untuk mudik lebaran ya, baik itu menggunakan, apa namanya, kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Tapi khususnya pengalaman Mbak Hasto yaitu yang mengendarai kendaraan pribadi. Nah, tentu saja, apa namanya, tidak sederhana ya kalau kita ingin berniat mudik gitu lebaran. Tentu banyak pertimbangan-pertimbangan yang, apa namanya, yang akan kita buat, baik itu dari segi dana, dari segi kesiapan fisik, kesehatan dalam arti, kemudian dalam arti juga, waktu. Karena tidak semua sama ya waktu berliburnya atau, apa namanya, dalam waktu senggangnya untuk bisa mudik itu tidak sama. Sekarang pemerintah juga banyak menyediakan, apa ya, semacam bis-bis transportasi gratis yang mau mudik, tentu dengan persyaratan tertentu ya, yaitu pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Perhubungan dan sebagainya mungkin ya. Nah tentu ya seperti ini harus kalau kita niat untuk, apa namanya, mudik dengan gratis ya, harus segera mencari informasi yang akurat ya, bagaimana caranya, lalu tujuannya kemana dan sebagainya itu kita harus detail ya, supaya kita tepat 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 apa namanya, tepat sasaran. Kita mudik kemana, nah nanti kendaraan umum yang membawa pemudik gratis itu tujuannya kemana gitu. Tuh. Kemudian untuk yang khususnya untuk yang kendaraan pribadi, mobil lah gitu, Mbak Hasto itu udah pengalaman 34 tahun, hampir setiap tahun mudik, ya paling ada seling 1 2 kali lah, tidak mudik dari Bogor ke Madiun. Jadi, dari mobil-mobil yang ya sampai sekarang juga mobilnya tua sih, tapi dari mobil yang sangat parah gitu, yang sebetulnya ya kurang-kurang layak jalan gitu, tetap nekat Pak Mbak Hasto bawa mobil itu untuk mudik dan alhamdulillah dari berangkat sampai kembali ke Bogor lagi aman, selamat, sehat, tidak kurang suatu apapun. Walaupun sebetulnya di jalan sudah ketar-ketir gitu. Kalau ada apa-apa itu sama mobilnya itu gimana gitu ya. Nggak mikir jauh. Nah ini kan perlu juga nih. Jadi jangan asal aja ya. Asal berangkat gitu kan. Diperkirakan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi. Ya kita risiko yang sederhana, yang simple, yang sederhana aja lah risiko apa namanya, ban pecah, risiko mogok dan sebagainya. Nah ini kan perlu juga dipikirkan ya. Nah yang Mbak Hasto ingatkan bahwa pertama mudik itu persiapan kendaraan ya. Kendaraan tuh dicek semua kelaikannya karena
Kalau misalnya ke Jawa saja, dari Jawa Barat ke Jawa itu, walaupun itu lewat tol itu, pasti itu ada yang namanya jalan menurun ya kan, bahkan curam ya, menanjak seperti di Semarang itu, Salatiga Semarang itu kan pegunungan gitu, sama dengan Cipularang Bandung ya. Jadi naik turun gitu. Nah, yang perlu dicek tuh ya pengereman, sistem pengereman. Kalau anu ya dicek lah, jangan sampai terjadi misalnya remblong dan sebagainya. Kemudian ya kalau oli dan sebagainya ya lebih baik ya diganti, walaupun mungkin wah ini baru diganti 2 bulan gitu ya. Ini sayang nih masih ada 1000 kilo anunya apa nih ketentuannya itu maksimal. Ya kita ganti aja lah, karena dengan ganti oli itu pertama mesin lebih halus ya kan, jalannya juga lebih lancar, akselerasi bagus, kemudian ya nyaman karena kendaraan itu tidak berat. Jadi enteng aja gitu ya. Tuh, kemudian ya air ya, air radiator, air wiper juga perlu di aki, aki itu perlu dicek ya. Kaki-kaki ya kan, termasuk mungkin kalau perlu perlu di spuring ya spuring gitu ya. Balancing tuh ban ya. Tapi kalau tidak ada kendala, tidak ada rasa-rasa apa yang apa namanya, ada rasa ada kerusakan misalnya, ya nggak perlu ya nggak apa-apa. Tapi dicek lah, cek. Kemudian eh, ban. Jadi ban itu kan ada sebetulnya ada usianya ya. Tapi tergantung juga kalau mau aman ya memenuhi standar maksimal tuh berapa tahun sih ban itu digunakan gitu. Khususnya kalau dipakai rutin gitu ya. Kan ada juga mobil yang jarang-jarang dipakai gitu. Kalau apa kembangannya masih masih bagus, masih tebel ya kan. Nggak ada sobek-sobek kan, nggak ada retak-retak ya. Kalau baru setahun 2 tahun ya masih bagus lah. Itu untuk kendaraan ya. Terus kemudian kita juga perlu bawa-bawa anu apa nih kunci-kunci standar tuh wajib itu ya. Misalnya kunci pas, kunci apa nih, kunci busi kalau kendaraan yang pakai busi. Kunci ban ya. Kunci ban tuh kalau bisa yang silang itu ya. Jadi mudah untuk jangan yang satuan begitu ya. Itu mudah selek. Yang silang 4 itu, yang matanya 4. Kemudian dongkrak ya. Dongkrak itu wajib kayaknya. Dan dongkrak itu harus disesuaikan, jangan dongkrak yang apa namanya? Yang kecil itu apa tuh? Kalau mobilnya besar, dongkraknya kecil ya nggak kuat ngangkat nanti. Apalagi kalau lebaran kita bawaannya banyak ya. Bawaannya banyak jadi berat. Tuh. Kalau dongkrak kan tidak harus baru ya. Kita bisa beli yang bekas tapi bagus itu banyak. Kemudian P3K. P3K itu ya apa namanya? Alat-alat medis apa? Ya, alat medis yang standar ya. Misalnya perban, plester, apa kapas, apa nih? eh, obat merah ya. Namanya obat merah, makanya kok obat mau dibilang obat ya. Obat merah itu perlu ya. Kemudian apa lagi? Eh, obat-obat lain juga, ya, obat-obat dalam yang standar juga ya, mungkin obat pilek, obat demam, obat apa namanya, norit. Maaf saya menyebutkan ya norit namanya. Tapi kalau nggak bilang gimana?
Emang norit norit yang hitam itu kan dari karbon ya. Kalau kita mulus-mulus di jalan tuh kan perlu juga itu, bagus. Kemudian eh anu apa? Minyak kayu putih, apa namanya, koyo, ya terserah kalau mereknya ya terserah ya. Kemudian apalagi? Termos, termos yang berisi air panas ya perlu. Kalau yang lain-lain ya. Terus apa lagi? Ya, multivitamin kalau untuk supir itu perlu juga ya. Multivitamin apa aja lah mereknya. Tapi browsing aja yang bagus mana gitu. Supaya stamina kita terjaga. Kemudian ya kita di jalan ya perlu juga apa namanya, cutter, gunting gitu, itu simpel tapi kadang-kadang kacamata hitam itu perlu. Karena kalau kita silau itu, ya kan, jurusannya kemana, matahari pas nyorot ke kita repot juga kan kalau nggak ada pelindung mata gitu. Kacamata hitam perlu ya. Kemudian itu lepas dari obat-obat tadi ya. Kalau obat-obatan udah. Ya minum-minuman di jalan perlu, minum-minum isotonik ya boleh, minum air boleh, air putih juga boleh. Kemudian ya cemilan-cemilan ya, tapi jangan yang bikin apa ya, bikin mules atau potensi untuk eh, ya apa ya, kering di tenggorokan gitu karena makan makanan tertentu kan. Jadi ya buah-buahan lah, buah-buahan yang bagus, yang bisa dipakai untuk, yang kalau dikonsumsi itu meningkatkan stamina, menyegarkan gitu ya. Kemudian selain buah-buahan, makanan ya kita juga kalau bisa bawa makan ya. Dari rumah itu bawa nasi sama lauknya sedikit, sendok, gak garpu itu, sendok, pisau dapur perlu juga. Kemudian tadi ya cangkir kecil itu. Apalagi kalau untuk persiapan itu ya. Terus anu apa, air ya, air deterjen, air deterjen itu perlu ya. Karena kita nggak tahu di jalan ada apa. Kadang-kadang kita perlu cuci tangan, cuci apa gitu. Bahkan kadang-kadang mobil juga panas, perlu diisi air, tambah air, radiator ya. Kemudian apa lagi? Ya, terus sendal juga kalau bisa ada gantinya juga sendal. Karena kalau bagi kita nih yang muslim kan sholat ya. Jangan juga pakai sendal yang bagus atau sepatu yang bagus, nanti ya namanya orang banyak ya kita nggak tahu. Mungkin nggak sengaja yang ngambil juga, kalau ketukar kan repot juga. Ya pakailah sendal-sendal yang sederhana, yang murah untuk ke musola atau ke masjidnya gitu. Sholat ya. Kemudian charger udah pasti itu ya. Charger dicek. Kemudian apa lagi? Wah ini gangguan lagi si Momo. Momo itu selalu gitu. Nih lihat nih Momo ya. Tuh. Kamu lagi. Hmm? Momo dari mana? Moy? Eh, Moy? Kamu nih. Moy, Moy. Maaf ya ada gangguan. Kita santai-santai aja ini. Ini kan ngabuburit nih. Ya nggak pagi-pagi amat nih, udah jam 11. 11 11 siang gitu. Habis nyuci ya, ngabuburit nemenin teman-teman, cerita sederhana ya. Uh, Kemudian yang penting sebetulnya sebelum berangkat kita bikin list. Jadi ada checklist. Kalau bahasa tuh ditulis gitu ya. Apa-apa yang mau dibawa misalnya, atau apa yang dipersiapkan. Misalnya bagian rumah,
ya kan. Apa aja nih rumah, ya kan. Misalnya ada peliharaan burung, bagaimana kalau ditinggal 10 hari, ya kan? Repot kan. Bahasa tuh punya burung, punya ikan, repot. Sekarang punya si ini kucing si Momoy, agak mikir juga kalau mudik, gimana pulangnya, apa dititipin atau dititipin saudara atau ada penitipan dan sebagainya. Itu kan jadi perlu dipertimbangkan. Kemudian eh, charger sudah, eh, ya obat-obatan dilengkapin lah ya, apa yang diperlukan. Nah kalau terus jangan juga lupa obat-obatan yang biasa. Kalau yang sudah menderita penyakit kan ada yang mesti bawa obat ya. Nah dipersiapkan juga obat, takut kehabisan di jalan, biar biar ada apa nih, reserve ya, obat-obatan. Kemudian apalagi selain air panas tadi ya, termos. Ya bolehlah kita minuman-minuman saset kalau yang cocok ya, bawalah misalnya jahe atau apa gitu. Karena kalau di jalan itu kadang-kadang kita kalau sudah pada saat apa kejebak macet gitu ya, itu kita masuk ke rest area aja susah, ya kan? Misalnya mau istirahat, mau ke toilet, mau sembahyang, mau berbuka, kalau udah buka kan susah kan, beli bensin atau mau minum-minum apa itu susah. Sehingga kita harus persiapan juga, prepare ya. Tuh. Kemudian apa lagi? Oh iya, kalau mobil tuh sistem apa? Pengaman ya, segitiga pengaman kan ada tuh. Jadi kalau ada kendala atau kita istirahat atau apa ya, nyari tempat yang aman benar, karena bahaya juga kalau kita istirahat di bahu kiri jalan tol itu banyak kejadian sih. Itu biasanya yang dipakai apa ya? Dipakai nyalip. Apalagi kalau malam kan bahaya, nggak kelihatan mobil di depan, nyalipnya ngebut, nggak sempat ngerem, nah itu yang bahaya. Kemudian tip lagi ya, eh, kalau kita jalan jalan itu kadang-kadang kan ada kejebak macet juga ya di jalan, misalnya mau dari Cipali misalnya macet. Kalau macetnya luar biasa, ya kita perlu juga eh, apa nih, berpikir bahwa kita untuk keluar gitu, keluar dari tol, keluar dulu lah gitu. Misalnya di Brebes atau di Tegal, keluar dulu lah. Selain untuk istirahat ya kan, juga supaya ada suasana baru. Keluar, misalnya udah buka puasa, ya kita bisa buka puasa di tempat lain, bukan hanya di rest area tol itu yang susah itu. Gitu. Jadi sistem keluar masuk aja ya. Kalau misalnya kita lelah atau apa ya, kita ada pintu keluar, keluar aja, jangan ragu-ragu. Nanti kan kita bisa masuk lagi kok. Kalau saya kan misalnya bakso keluar Tegal misalnya ya, ya nanti nggak harus masuk tol ke situ lagi, ya kita jalan aja, jalan nasional, jalan apa nih, jalan negara ya, jalan provinsi. Ya ke sana aja Pantura tuh. Terus gitu. Keren kan? Biasanya juga sekarang mah nggak terlalu macet sih. Kalau jalan jalan apa? Jalan nasional yang bahas atau alami ya. Enak-enak aja. Ke pom bensin bisa ya. Nah, udah itu misalnya di Tegal nih masuk, kan nanti di Batang sana bisa masuk lagi ke tol, ya kan? Kalau masih kuat ya terusin terusin aja, bisa di Pekalongan, bisa di mana kan? Masuknya ke tol lagi gitu. Nanti ya pokoknya keluar masuk aja lah. Enggak anu kok, enggak mempengaruhi apa nih, tiket harga tol terlalu besar ya, keluar masuk itu. Kan biasanya dihitung dari berapa kilometer kan. Jadi itu juga sistem pertama untuk supaya kita nggak jenuh di tol ya kan. Kedua,
menghindari kemacetan yang parah di tol. Ketiga, nyari fasilitas, misalnya fasilitas bensin, fasilitas sholat, fasilitas makan, minum di warung, dan sebagainya. Kita bisa keluar. Ketiga ya memberi suasana baru, nggak jenuh di tol gitu. Seneng kan di kota, lihat kota lain kota gitu ya. Itu tip dari Mbak Asto ya, yang Mbak Asto selama ini jalani. Kemudian ya itu, kalau ngantuk-ngantuk juga kita bisa keluar, ya kita bisa beli bensin, istirahat ke toilet di pom bensin, sambil tidur ya setengah jam, 1 jam cukup, bisa meneruskan perjalanan gitu. Itu yang Mbak Asto alami ya. Uh, kemudian apa ya, kita nggak usah terlalu ngebut ya. Untuk apa sih ngebut gitu ya? Wong kita tahu kok lebarannya kapan gitu. Nggak perlu ngebut-ngebut sampai harus ngejar-ngejar apa sih. Nanti sampai tempatnya juga leyeh-leyeh, ya kan? Duduk-duduk santai-santai, kongko-kongko, gitu aja, istirahat. Makanya jangan ngebut-ngebut ya. Santai aja nikmati perjalanan ya. Makanya kalau ada yang ngebut-ngebut tuh aneh, jangan-jangan kejar-kejar polisi tuh. Iya kan? Ngapain coba? Yang standar aja. Ngebut itu nggak nikmat kok. Emang nikmat nyupir ngebut itu? Enggak. Nggak ada nikmat-nikmatnya. Apalagi bawa keluarga. Ya, nggak perlu ya kayak dikejar-kejar polisi. Kita kayak orang jahat dikejar polisi gitu. Mencelakakan orang, mencelakai diri, keluarga, dan sebagainya. Ya, jadi dalam apalagi puasa kan, coba menahan diri ya kan. Santai aja lah, walaupun mobil kita mewah, apa ngapain sih? Harus 150, 170, 200. Emang test drive apa gimana? Nggak perlu. Ya 120 kalau sebetulnya kan di tol itu 100 ya. 120 aja udah, ya cukup lah. Karena benar kalau untuk kendaraan cc tinggi itu 100 memang nggak kerasa apa-apa, nggak kerasa apa-apa. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus ingat bahwa kita itu yang dikejar apa sih? Kalau dikejar hari Lebaran, ya kan hari Lebaran tahu. Kita berangkat H-3. Kan masih 3 hari lagi Lebaran, ngapain ngebut-ngebut? Apalagi puasa. Kita lagi puasa ya, ngabuburit. Ngabuburit sambil ngebut memang enak. Santai aja. Karena dengan kita ngebut juga kita nggak nyaman, adrenalin kita, jantung juga berdebar, mempengaruhi itu, mempengaruhi cepat lelah. Percayalah, ya. Itu tip dari Mbak Asta ya. Walaupun Anda masih muda, ya kan, teman-teman masih muda, wah, nggak perlu lah nonton biar diceritain gitu sampai sana. Oh saya dari Jakarta ke Surabaya yang 13 jam, berbangga hanya begitu doang. Nggak perlu, ya. Ingat loh, bawa keluarga, ya. Jadi Mbak Asta maunya, inginnya supaya teman-teman tuh yang mudik ya, selamat, sehat, sampai tempat ya. Gitu. Kemudian Mbak Asta punya pengalaman ya, beberapa kali Mbak Asta mudik itu sebetulnya pemerintah sudah mengumumkan misalnya prediksi puncak arus mudik itu H-3 misalnya itu ya. Nah, kebetulan Mbak Aso tuh ya H-3 juga berangkat, atau H-4, H-2 dan sebagainya. Nah, itu ternyata beberapa kali Mbak Asto berangkat itu malah aneh itu, karena mengalami kok jalan malah lengang, sepi gitu ya. Sepi. Ya beberapa waktu yang lalu juga. Tahun kemarin masih sepi gitu ya. Dari MBZ tuh. MBZ tuh sepi, mau masuk ke tol Cipali itu, Paliman, ya Cipali ya. Itu sepi lengang gitu. Jadi seperti nggak nggak lebaran gitu. Sampai Mbak Asta tuh
ngomong sama istri, "Ini jadi lebaran apa?" Kok sepi sepi lebih sepi dari hari biasa, kalau bakso kan sering juga hari-hari biasa jalan ya, tapi itu sepi sekali. Dan akhirnya Mbak Asto mikir, kenapa seperti itu ya. Nah barulah, apa nih, oh mungkin gini ya, jadi kebiasaan Mbak Asto itu kalau mau mudik ya kan, sebulan sebelum mudik atau 3 minggu sebelum mudik, masuk masuk bulan puasa itu tanya dulu ke istri, ada rencana mudik apa enggak? Nah gitu. Jadi kalau istri bilang, ya kita ada rencana mudik gitu ya. Nah itulah bahasa persiapan prepare dari yang persiapan fisik ya kan, mental sampai kesehatan kesehatan. Mobil juga. Contoh setiap habis sahur Basto nggak tidur, jadi senam ya kan, peregangan dan sebagainya. Ternyata memang itu menyegarkan badan itu jadi lentur, enak, segar gitu, tidak ngantukkan. Tuh. Kemudian berikutnya adalah doa. Ingat ya, doa. Niat nawaitu. Nah, itu perlu perlu sekali. Bahasa tuh dari bulan puasa, awal bulan puasa tuh setiap habis sholat berdoa, niat, minta izin pada Allah, pada Tuhan. Jadi dan niat ini harus harus detail ya. Jadi niat, doa atau minta izin itu harus detail. Misalnya gini ya, saya siapa ya kan, bin siapa, tanggal lahir berapa. Kalau Basto nih, ini alam Basto ya. Tanggal lahir berapa ya kan. Nawa itu karena Allah, niat karena Allah. Minta izin, mohon izin untuk mau mudik lebaran dari mana ke mana ya kan. Ya, dari Bogor ke Madiun misalnya. Madiunnya juga disebutin tuh mana apa jurusan kecamatannya dan sebagainya. Detail ya, detail, ingat detail. Kemudian pakai kendaraan apa, nomor polisi berapa, kalau perlu warnanya berapa, tahun berapa, dan yang penumpangnya siapa yang ikut. Sebutin juga siapa, binti siapa, tanggal lahir berapa. Mohon diizinkan untuk apa nih, bisa berangkat, semoga diberi kelancaran ya kan. Mohon diberi kelancaran, diberi kemudahan, diberi keselamatan lahir batin, diberi kesehatan lahir batin. Gitu. Nah, itu ternyata doa itu ya kan, kalau di Islam kan apa-apa doa ya. Di agama lain juga ada, Pak. Kita lah, kita ini mau masuk masuk apa nih? Eh, kamar mandi berdoa, mau buang air berdoa, mau mandi berdoa, mau makan berdoa. Niat, mau sholat niat, ya. Mau wudhu niat, mau puasa niat. Nah, ternyata niat itu adalah sistem computerized di otak kita. Otak kita ini sebenarnya seperti komputer juga. Ada yang menyimpan memori, ya kan, data, gitu. Ada yang sistem GPS. Jadi kalau HP kita canggih ada GPS, ya kan? Kita juga otak kita juga ada GPS-nya juga. Caranya gimana? Cara menggunakannya, mengoperasionalkannya, yaitu kita masukkan gitu, afirmasi, niat, ya. Dan niat detailnya GPS juga. GPS kalau nggak kita tujuannya dari mana gitu, dari mana gitu. Terus mau kemana tujuannya? Kalau itu nggak diisi ya, nggak diinput, itu nggak keluar tuh data bahwa Anda akan sampai di tempat tujuan 14,5 jam. Ada kan situ. Waktu tempuh Anda adalah sekian jam kita di jarak tempuh Anda misalnya 184 km misalnya kan. Nanti Anda akan tiba di tempat tujuan jam sekian. Itu tuh. Nah, terus kemudian nanti apa petanya ya kan? Nih peta ini biru.
oh nggak ke sini, kita ke sini, ada lagi ya peta alternatif, jalan alternatif, seperti itu kan. Nah sama, jadi otak kita juga sama dengan apa, ini kan ada apa software ya, perangkat lunak itu otak. Ya seperti itu. Dan dengan niat nanti kita di guidance, diberi petunjuk, diarahkan gitu. Misalnya, biasanya kita jam 6 mau berangkat gitu kan. Tapi tiba-tiba perasaan kok nggak enak gitu kan. Ada yang harus diberesin, harus apa gitu. Akhirnya apa waktunya tuh agak molor gitu ya. Jam 10 baru berangkat misalnya kan. Ternyata jam 10 tuh di jalan lengang ya kayak Mbak Asto itu. Ternyata di jalan tuh sepi gitu kan. Ya kenapa ya? Ya bukan kenapa-kenapa, itu program komputer otak kita yang sudah di-input niat itu udah bekerja, sudah meng-guidance tubuh kita, ya, pikiran dan tubuh kita itu, perasaan, feeling itu bekerja aktif. Wah kayaknya saya ini harus keluar nih, gitu kan. Kita mau terus di tol Cipali apa mau keluar Pejagan misalnya, atau Brebes. Itu kan ada pilihan seperti itu, repot juga, ya kan. Nah, kalau kita udah niat dan sebagainya, kita kayak ada yang mengarahkan gitu. Ya udah keluar aja. Nah, ternyata benar di luar tuh lancar ya. Istirahat lancar, makan lancar dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi yang paling penting pertama sebetulnya niat, ya. Jadi setiap setiap mau sholat itu harus niat diulang-ulang tuh biar memadat itu, ya. Supaya otak kita tuh sistem otak kita tuh sistem GPS otak kita tuh benar-benar maksimal bekerjanya, ya. Dan minta izin supaya dilindungi ya dari mara bahaya, dari kecelakaan dan sebagainya. Pokoknya minta selamat sampai tujuan ya kan. Nanti kembali lagi sampai ke rumah harus balik niat lagi ya, yang detail gitu. Gitu kalau bahas gitu ya. Mungkin teman-teman juga yakin lah namanya orang mau berangkat pasti doa kan. Ya pasti doa lah. Ya hanya bismillah atau apa ya doa. Tapi kalau bahasa tuh yang tadi Allah tuh sudah menciptakan perangkat otak itu dengan perangkat keras, hardware dan softwarenya. Nah, softwarenya itu termasuk kita punya aplikasi. Di otak tuh punya aplikasi yang namanya GPS. Yang itu harus diinput, baru dia bisa aktif bekerja. Ya. Inputnya gimana? Yaitu niat diinput dengan masuk yang detail. Jangan saya mau berangkat dari mau ke Madiun, ya kan? Hari ini begini, Bismillah, ya kayak kurang inilah. Kalau dalam SOP-nya itu kurang kurang mantap itu. Nanti sampai sih sampai, tapi nggak lancar misalnya mau apa. Ya sampai, bisa 2 hari kalau ada apa-apa, bisa sehari penuh gitu. Jadi jangan jangan tidak detail ya kalau berdoa itu. Itu tips yang paling penting ya. Yang paling penting mudah-mudahan diingat dan dilaksanakan. Nggak berat kan? Nggak berat, tapi itu penting banget ya dengan keyakinan. Eh, Kemudian apa ya? Saya kira Mbak Asto kira itu aja ya. Sebetulnya yang poin dari pembicaraan panjang lebar ini adalah bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu ya kan, ya kita harus minta izin pada Allah, minta izin pada Tuhan dan niat dan dipersiapkan dengan baik dan persiapan itu perlu checklist ya. Misalnya apa nih buah-buahan, buah apa ya kan. Minuman apa ya kan. Apa sasetan atau apa ya kan. Terus apa nih kesehatan ya apa obat-obatan apa yang mau dibawa gitu kan. Terus ini kendaraannya apa nih? Oh kendaraan yang harus dicek ini ban ya kan, ganti oli, tune up dan sebagainya kan. Gitu. Kemudian apa lagi? Ya itu termasuk kartu tol. Ingat jangan jangan salah ya. Kartu tol itu harus dipersiapkan benar.
jangan nanti nggak bisa keluar. Nah, kartu tol tuh saldo kartu tol juga coba dicari informasi dulu ya kan, kita tol itu cukupnya berapa gitu, dan biasanya kalau masuk satu kartu, keluar juga harus kartu itu kan. Karena kita kadang-kadang banyak banyak punya kartu tol, yang sini saldonya 300.000, yang sini 500.000. Begitu masuk tol yang misalnya semuanya harus 400.000, ya, yang 600.000 misalnya. Ini nggak cukup, yang ini nggak cukup, yang ini nggak cukup. Walaupun kalau digabungin cukup, tapi kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya nggak tahu nih. Biasanya kalau masuk itu harus satu kartu kan, ya. Pas kita keluar harus pakai kartu yang pada saat kita ngetap awal gitu, awal masuk kan gitu. Ya, itu ya. Jadi checklist makanya kartu tol saldo sekian udah ada, kalau udah beli checklist ya kan. Oh ini buah-buahan, buah ini benernya checklist kalau udah beli kan. Termasuk cukur rambut, sederhana sepele itu. Cukur rambut ya kan. Oh, ada cukur rambut checklist gitu. Sendal apa, kacamata hitam ya kan, sarung, ya checklist semua. Seperti itu ya. Saya kira demikian ya, Mbak Hasto. Apa namanya? Ya, bincang-bincang santai aja. Mohon maaf ini kalau kurang apa ya, kurang greget bicaranya, menyampaikannya kurang gairah dan kurang bagus cara penyampaiannya, mohon dimaafkan. Karena ini hanya ya sekedar ngisi waktu lah, ngabuburit, daripada ngalor ngidul kan bicara yang apa namanya, ya yang saling mengingatkan ya. Ya demikian yang Mbak Hasto sampaikan. Mbak Hasto selalu berdoa ya, semoga semua teman-teman, semua bapak-bapak, ibu-ibu diberi kesehatan dalam puasa ini, diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa, dan yang mau mudik semoga diberi kelancaran ya, dimudahkan, diberi keselamatan lahir batin di perjalanan sampai sampai tujuan, dan nanti kembali dengan selamat beserta keluarga semua. Tidak ada sesuatu hal yang tidak diinginkan baik terhadap diri maupun kepada kendaraan yang kita kendarai, supaya selamat semuanya. Saya kira itu aja doa dari Mbak Hasto sebagai penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.